sobat semuanya, kita lanjutkan lagi obrolan kita tadi. Saya membawa sebuah pusaka sobat semuanya. Saya tuh sangat tertarik sekali karena apa? Karena kemarin tuh saya juga sudah berjanji kepada sobat semuanya bahwasanya mungkin suatu saat saya ingin membuat video dengan Pak Ahmad ataupun juga dengan Pak Ali tentang keris Ngadiboyo, mungkin seperti itu. Tapi karena waktu itu saya tidak memiliki kerisnya, jadi saya masih menunda-nunda, jadi mengulur. Saya harus memiliki dulu sobat semuanya. Dan di sini saya tadi ini membawa ini sobat semuanya. Nanti saya juga ingin belajar kepada Pak Rahmat untuk di ciri-cirinya dari keris Ngadiboyo itu seperti apa, dan juga mungkin juga nanti Pak Ali dan juga Pak Rahmat sedikit berbagi tentang sejarah dari keris-keris Ngadiboyo seperti itu. Bisa Pak ya? Nanti kita ya sharing-sharing. Ya bisa. Ngobrol-ngobrol santai gitu loh. Lagian Pak Ali kan yang lebih fase ini soalnya. Fase. Kalau saya sih paham ini Ngadiboyo, ini bukan. Cuman kalau tentang sejarah empunya sampai mana ini Pak Ali yang menguasai. Oh gitu. Iya. Ini sobat semuanya, sebelum kita menginjak di sesi ciri-ciri dari Ngadiboyo itu seperti apa sih, kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu nih tentang sejarahnya dari keris Ngadiboyo. Kok ada sih keris dengan tangguh Ngadiboyo? Siapa dulu ini yang kira-kira yang menyampaikan ini? Pak Ali mungkin, Pak Ali. Oh. Ini kan menyangkut sejarah ya. Sejarahnya dulu. Sejarah dari keris Ngadiboyo itu seperti apa? Jadi kita juga permisi kepada teman-teman yang ada di Pak Taji Ngadiboyo ya, di daerah Nganjuk, karena beliau kan istilahnya mungkin lebih tahu ya. Tapi di sini kita apa ya? Sedikit lah dari kacamata lain gitu seperti itu. Silakan Pak Ali. Terima kasih Mas Tony. Memang sedikit dari kami untuk yang tahu tentang sisi apa sejarah Ngadiboyo. Ngadiboyo katanya. Keris Ngadiboyo. Katanya orang umum bilang keris Ngadiboyo. Benar sekali nggih. Saya memang beberapa kali ke sana ke Nganjuk untuk belajar ke teman-teman. Oh gitu. Ya. Berarti Pak Ali sudah pernah belajar belajar langsung. pernah sambil pulang bawa oleh-oleh. Oh gitu. Wah, asik ini. Oh, ya saya bawa oleh-oleh enggak. Wah, Bapak. Tapi untuk di ciri-cirinya di video sesi selanjutnya saja. Mari kita ngobrol tentang masalah sejarah dulu dari Pak Ali yang pernah ke teman-teman di daerah Nganjuk. Seperti apa Pak? Seperti ini. Memang Ngadiboyo adalah nama desa di daerah wilayah Kabupaten Nganjuk. Nama desa. Itu nama desa? Nama desa Ngadiboyo. Sampai sekarang ada? Sampai sekarang ada. Oh, berarti Ngadiboyo itu nama desa? Nama desa. Dulu ada seseorang yang lebih terkenal namanya Empu Moyogati. Empu Moyogati? Nah, tapi nama kecilnya saya nggak tahu. Yang jelas ada nama kecilnya jelasnya. Okay. Jadi dia itu menurut cerita anak turunnya itu seorang laskarnya Pangeran Diponegoro. Laskarnya Pangeran Diponegoro? Ya, sekitar mungkin perang Diponegoroan 1800-an ya. Nah seperti itu, mungkin kalau dari sejarah istilahnya itu menyingkir, karena di situ mungkin ada waktu itu ada mungkin ketangkep atau Pangeran Diponegoro pas apa. Nah, menyebar kebanyakan memang ke arah timur. Ke arah timur. Ya, di Mojokerto sendiri banyak laskar-laskar yang pindah ke sini. Ada yang nyamar jadi petani, jadi kiai. Oh gitu Bang. Tapi ada satu cirinya itu mereka menanam sawo. Nah, di halamannya itu ciri-ciri mereka itu kerabat atau prajuritnya Diponegoro. Pasti ada buah sawo. Oh gitu. Salah satu penandanya gitu ya. Memang nggak harus 100% seperti itu, tapi salah satu. Yang lainnya saya nggak tahu. Berarti saya ini punya pengalaman Diponegoro. Dulunya punya orang lain. Itu ada buah sawo. Nah, oh gitu Pak. Iya. Jadi saya pribadi diskusi sama Pak Rahmat itu membuat kesimpulan mungkin Empu Moyogati adalah dulunya itu prajurit bagian pengadaan persenjataan. Oh gitu ya. Iya. Buat alat tempurnya jadi bukan beliaunya ikut bertempur, mungkin bukan. Tapi pengadaan senjataan ya. Beliau salah satunya. Itu pribadi loh ya. Kalau mohon maaf kalau keliru. Kalau ada yang berpendapat lain dipersilakan. Silakan, ini kita sharing-sharing gitu. Kalau dari
dari ceritanya kan prajurit, langsung membuat keris itu kan nggak bisa. Kalau nggak memang sudah sudah tiap harinya sering bergaul, sering mengulet, sering membuat menempa. Jadi kalau diberitakannya cuma prajurit Diponegoro, saya kira bukan prajuritnya, malah dia seorang bagian. Kalau sekarang itu PT Pindad lah kalau sekarang. PT Pindadnya Pangeran Diponegoro gitu nggih. Oh iya. Oke. Bicara seperti itu, terus punya anak namanya Mpu Adi. Makanya dinisbatkan ke nama beliau Adi dan Boyo. Moyo dulu namanya Moyo. Adi Moyo. Orang Jawa kalau A kan sulit. Nggak surat ngasar sih ngasar ngalkan dulu kan gitu juga ya. Sampai sekarang ada pergeseran nama jadi Adi dan Moyo, bisanya Ngadi Boyo. Oh gitu. Memang di situ beliau itu membabat alas, mungkin karena dalam rangka pelarian membabat alas di suatu tempat, terus mempersunting orang situ, sampailah dia terus mempertahankan keahliannya membakar usaha keris dan tombak. Oh, tombak juga ada? Ada. Masa nggak punya. Tombak ada. Sampai ke kalau nggak salah ketiga generasi. Sampai ketiga generasi. Generasi pertama itu Mpu Bagadi sendiri. Terus kedua Mpu Adi. Dan Mpu Adi punya anak, diteruskan beberapa anak-anaknya itu. Dan generasi keempat sudah nggak membuat keris dan tombak. Generasi keempat itu berarti sudah di generasi modern saat ini ya? Sudah setelah 50-an. Setelah kemerdekaan. Iya, setelah 50-an. Sudah nggak buat alat tempur yang membuat itu cuma membuat alat pertanian. Oh gitu. Ya. Maaf, kalau sekarang kan kira-kira untuk di daerah Ngadiboyo sana sendiri ada nggak kira-kira masih keturunan beliau itu? Masih. Ada? Masih ada. Oh, masih ada, Pak? Masih ada generasi. Dan besarannya juga masih ada. Masih ada. Oh, besarannya masih ada. Di bukti otentik pernah ada di situs orang pun masih ada. Oh gitu. Masih ada. Tapi itu tadi untuk ilmunya musnah. Jadi nggak putus, nggak ada yang melanjutkan. Karena mungkin dari segi ekonomis kurang menguntungkan untuk zaman-zaman sekarang. Kurang menjanjikan seperti itu kan setelah kemerdekaan kita ini kan berat di ekonomi. Jadi mereka menggali ekonomi dengan dari sektor lain bukan dari penempaan pusaka. Oh gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk di sejarahnya Pak Ali. Berarti memang di daerah Nganjuk sana ada sebuah empu yang berada di desa Ngadiboyo. Dan desanya sampai saat ini pun juga masih ada. Kira-kira kalau kita katakan ke sana masih ada ini kayak keturunannya itu yang di Ngadiboyonya itu? Ada nggih? Ada. Itu dari kota Nganjuk terus arah kemana? Ngadiboyo. Di kecamatan Kecamatan Rejosari atau apa ya? Lupa kecamatannya. Oke. Tapi Pak Ali sudah pernah ke sana. Kalau saya pribadi belum ketemu langsung keturunannya belum. Oh belum. Cuma kalau ke Ngadiboyonya sudah pernah. Jadi untuk ketemu langsung belum pernah. Untuk di saya masih ke teman-teman. Menggali ke teman-teman Nganjuk gitu ya. Terus dari teman-teman itu saya dapat ini dari hunting ke lokasi ke orang. Jadi kondisinya dulu masih kotor. Oh gitu. Jadi ada satu keris ini yang asli sama Warangkaya. Dari dulu. Oh ada? Ada, salah satunya nanti ada. Oke. Jadi memang kalau untuk sejarahnya berarti memang mungkin dari teman-teman itu masih kurang familiar dengan keris Ngadiboyo. Mungkin seperti itu. Karena apa? Karena kalau boleh dibilang ini adalah semacam kayak penyebarannya. Penyebarannya itu mungkin di tingkat lokal saja mungkin ya. Kalau untuk sekarang kan sudah ada online jadi bisa menyebar kemana-mana gitu Pak ya. Memang untuk untuk bisa dikenal itu kan satu harus punya kerajaan. Untuk bisa dikenal sebagai empu. Seorang empu. Nah, betul. Dulu sekarang HBPB sampai sekarang terkenal kan karena kerajaannya masih ada. Masih ada. Iya, oh iya benar sekali. Nggih. Oke, benar-benar. Kalau di Nganjuk nggak ada kerajaannya, Nggak ada. Dulu terakhir ya Kadipaten. Kadipaten bawahnya Mataram.
Bawahnya Mataram. Majapahit pun sampai sekarang pun juga sangat-sangat eksis untuk di peninggalan keris-kerisnya seperti itu. Saya tuh banyak sekali yang menanyakan, Mas punya keris Majapahit. Sangat-sangat fenomenal. Oke. Berarti untuk saat ini Pak Ali, berarti kalau kita katakanlah berkunjung ke daerah Ngadiboyo tadi masih ada besalengnya, masih ada keturunannya juga, dan bisa cerita. Tapi ceritanya nggak bisa menunjukkan bahwa model keris ini adalah keris buatan Mayogati, ini Trunogati, ini Adi, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya, karena ilmu pengetahuan tentang keris sudah terpupus di generasi ketiga. Oh gitu ya. Ya, jadi untuk ciri-ciri kan banyak turunannya Mayogati ya membuat. Pasti punya ciri kan? Pasti punya ciri. Jadi beliau insya Allah nggak bisa. Ini keris buatan mbah saya, buru saya nggak bisa. Cirinya ada. Oh gitu Pak. Saya nggak belajar soalnya. Jadi akhirnya terus di keturunan sekarang sudah tidak ada yang meneruskan. Nggak ada. Gitu. Jadi kalau saya sendiri dan teman-teman itu nggak tahu ini empu keberapa, apa yang membuatnya. Cuma kalau mungkin dari jenis besinya mungkin kita bisa memprediksi ini sudah era setelah 1900, ini sebelum 1900. Oh gitu masih bisa. Ada dari segi ciri di besinya itu ada Pak ya. Kalau untuk di sebenarnya ciri khususnya sebenarnya hampir sama mungkin ya. Hampir sama keris Ngadiboyo hampir sama. Tapi ada semacam kayak penanda untuk dari jenis besinya itu bisa diketahui kapan dibuat. Oh gitu nggih. Yo ini berarti dari generasi ini tuh kemungkinan gitu. Oke. Itu semua bisa dilihat karena faktor sejarah. Ya, kalau mungkin waktu peperangan berarti kerisnya jenis bahasanya banyak lah ya. Bahasanya lebih dominan atau keker. Iya, keker, kelihatan pusakanya keker dan agak panjang. Oh, seperti itu ya. Kalau untuk di ciri-ciri nanti kita bahas nanti. Oh gitu, oke. Ya. Oke sahabat semuanya, ternyata dari sedikit obrolan saya sendiri ini akhirnya sedikit tahu. Oh ternyata keris Ngadiboyo itu seperti ini. Jadi kalau kalian pecinta tosan aji pemula apabila mendengar sebuah kata-kata keris Ngadiboyo, berarti itu adalah keris yang dibuat kalau di zaman dulu di desa Ngadiboyo di daerah Nganjuk. Karena di sana ada empu yang namanya empu Mayogati tadi ya. Jadi tahunnya era 1800-an. Eranya 1800-an berarti seera mungkin dengan PBHP mungkin Pak? Ya, PBHP sebelumnya. Sebelumnya. PBHP itu kan juga katakan kalau kita tarik dari Pangeran Diponegoro ya, Pangeran Diponegoro itu kan PB atau HP keberapa ketiga gitu ya. Ya saya sedikit hampir satu era gitu ya. Iya. Oke. Sangat menarik sekali mungkin di selanjutnya. Nah, selanjutnya mungkin tentang ciri-cirinya mungkin Pak. Iya, ciri-cirinya. Tentang ciri-cirinya. Keris Ngadiboyo itu pasti karena setiap era semuanya, entah itu Majapahit, Pengging, terus Mataram, Segalung itu kan punya ciri-ciri Pak ya. Punya ciri-ciri. Nah, ini nanti Pak Rahmat dan juga Pak Ali akan sedikit berbagi informasi tentang ciri-ciri dari keris Ngadiboyo. Seperti itu Pak ya. Oke, bisa sebelum dari Pak Ali tadi kan katanya bahwa saya ingin menunjukkan dulu ini punya saya Pak. Kira-kira ini apakah benar masuk di keris Ngadiboyo atau bukan? Monggo Pak, silakan.